Hai semuanya, perkenalkan nama saya Julita Ditan dengan NIM 20104172262. Saya dari kelas A1 Manajemen, mata kuliah Metode Penelitian Bisnis, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab soal UAS semester 5. Baiklah, untuk pertanyaan bagian A yang pertama itu, sebutkan dan jelaskan judul proposal penelitian Anda. Jawab, judul proposal penelitian yang telah saya buat yaitu pengaruh harga serta pelayanan terhadap kepuasan konsumen transportasi ojek online di Kota Pontianak. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana Anda menetapkan judul proposal penelitian Anda. Cara saya menentukan judul proposal saya yaitu pertama saya menggunakan ojek online. Di situ saya melihat beberapa permasalahan dan saya juga ingin mengetahui bahwa bagaimana sih pengaruh harga itu terhadap kepuasan konsumen dan bagaimana sih pengaruh kualitas pelayanan itu terhadap kepuasan konsumen. Jadi di situ jika harganya mahal, apakah konsumen itu puas? Jika harganya mahal tetapi pelayanan itu sesuai, apakah konsumen itu merasa puas? Karena seperti yang kita tahu itu pengaruh harga itu sangatlah besar terhadap kepuasan konsumen, di mana pengaruh harga dan pelayanan itu akan menentukan kepuasan konsumen. Jadi harga dan pelayanan itu harus beriringan dan harus seimbang. Jadi disitulah saya bisa mengangkat judul pengaruh harga serta pelayanan terhadap kepuasan konsumen transportasi ojek online di Kota Pontianak. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan latar belakang penelitian Anda dan jelaskan juga apa yang dimaksud dengan latar belakang. Latar belakang penelitian saya di sini ada transportasi, di mana transportasi adalah salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan karena transportasi mendukung mobilitas dari manusia. Dengan menyadari pentingnya peran transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar, dan biayanya murah. Ini menurut Muhammadin 2003. Transportasi juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada transportasi offline dan yang kedua ada transportasi online. Di mana di sini transportasi offline atau transportasi ojek tradisional membuat kesulitan tersendiri bagi sebagian masyarakat dalam perjalanan aktivitas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan sendiri serta memiliki banyak kegiatan jasa ojek pangkalan atau offline. Juga sangat sulit ditemukan dan harga yang cukup memberatkan pengguna jasa pelayanan tersebut. Ini menurut Rio Laksmana 2019. Dengan adanya inovasi dan perkembangan teknologi membuat transportasi tradisional semakin terpinggirkan. Hasil penelitian Priyambodo dan WR 2013 berkenaan transportasi tradisional menempatkan bahwa angkutan ojek sepeda motor cenderung tidak terjadwal serta tidak memiliki rute yang pasti. Sehingga dengan seiringan perkembangan zaman, kemajuan teknologi yang berkembang pesat di era globalisasi membuat ojek online mengalami perkembangan, di mana kemajuan teknologi tersebut yang berkembang sangat pesat membuat ojek online yang awalnya konvensional berubah menjadi lebih modern dan sangat mudah digunakan oleh berbagai masyarakat dengan lebih luas, di mana ojek pangkalan atau offline dikembangkan menjadi ojek online. Di mana di sini transportasi ojek online merupakan salah satu inovasi layanan terbaru dari M-Commerce. Ini menurut Sililahi, Handayani, dan Munajat 2017. Yang kedua, pengertian latar belakang, di mana di sini
latar belakang adalah dasar atau titik total untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Pertanyaan yang keempat, dari judul penelitian Anda di atas, coba Anda rumuskan permasalahan Anda dan ada berapa pertanyaan penelitian yang dapat Anda buat. Rumusan masalah yang dapat saya buat itu ada 3 poin. Poin yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Poin yang kedua, bagaimana pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan. Poin yang ketiga, bagaimana pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan. Pertanyaan yang kelima, apa tujuan dari penelitian yang Anda buat? Tujuan dari penelitian yang saya buat yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, mengetahui citra merek terhadap kepuasan pelanggan. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan juga teori-teori yang Anda gunakan untuk mendukung penelitian Anda. Teori yang saya gunakan untuk mendukung penelitian saya ada 4 teori yang saya gunakan. Yang pertama itu ada teori ojek online. Yang kedua itu ada teori harga. Yang ketiga ada teori kualitas pelayanan, dan yang keempat itu ada teori kepuasan konsumen atau kepuasan pelanggan. Untuk teori yang pertama, penjelasannya yaitu ojek online merupakan bagian dari kemajuan teknologi. Teknologi diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Ojek online menjadi alternatif yang banyak digemari oleh masyarakat karena beragam keunggulan yang mencakupi kepraktisan, transparansi, keterpercayaan, keamanan, promo, dan lahan kerja baru atau sampingan. Teori yang kedua yaitu teori harga. Di mana sih pengertiannya menurut Kettler dan Kotler 2009 menjelaskan bahwa harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Elemen lain menghasilkan biaya. Sedangkan menurut Tipotono 2008 menjelaskan bahwa harga merupakan salah satu variabel penting dalam pemasaran, di mana harga dapat mempengaruhi suatu produk karena berbagai alasan. Untuk teori yang ketiga yaitu kualitas layanan. Kualitas layanan adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh perusahaan atau instansi yang menawarkan jasa. Karena dengan kualitas pelayanan pada pelanggan, perusahaan atau instansi dapat mengukur tingkat kinerja yang telah dicapai menurut Kotler dan Keller 2009. Teori yang keempat yaitu kepuasan pelanggan. Di mana di sini kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersiapkan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Menurut Kotler 2010. Kepuasan pelanggan menurut Engel dan kawan-kawan 1990 adalah evaluasi purna beli, di mana sekurang-kurangnya membeli hasil atau outcome sama atau melampaui harga pelanggan. Sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan. Tipotono 2008 juga menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evolusi ketidaksesuaian dikonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya atau norma kinerja lainnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Pertanyaan yang ketujuh, coba Anda cari 3 penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian Anda di atas. Penelitian terdahulunya yang pertama itu oleh Zahara 2017 yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga dan Citra Merek terhadap Kepuasan Pelanggan Penggunaan Jasa Transportasi Ojek Online. Yang kedua, penelitian oleh Laksmana 2019 yang berjudul
tradisional atau offline ke transportasi online sebagai solusi bagi pengguna di kota Pontianak. Dan yang ketiga itu penelitian dari Nurul Zakinah dengan judul penelitian efisien dan dampak ojek online terhadap kesejahteraan driver Kota Makassar, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisien ojek online dibandingkan dengan angkutan umum dapat dilihat dari 3 indikator. Pertama, dari segi pelayanan lebih efisien menggunakan ojek online dibandingkan angkutan umum. Kedua, dari segi harga, ojek online dan angkutan umum sama-sama efisien dibandingkan angkutan umum. Yang ketiga, dari segi kepuasan, ojek online lebih efisien digunakan dibandingkan angkutan umum. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan adanya ojek online dapat meningkatkan kesejahteraan driver karena penghasilan driver ojek online lebih besar dari pekerja sebelumnya. Dari judul di atas, coba Anda jelaskan dan dari kerangka berpikir yang Anda buat. Kerangka berpikir yang saya buat seperti ini. Dimana disitu penjelasannya terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online di Kota Pontianak. Yang kedua itu terdapat pengaruh positif persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online di Kota Pontianak. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan persepsi harga secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online di Kota Pontianak. Nomor 9. Berdasarkan kerangka berpikir yang Anda buat, coba Anda rumuskan hipotesis yang Anda buat jika ada. Dan di sini saya belum ada membuat di proposal saya kemarin, saya belum ada membuat hipotesisnya. Langsung saja ke nomor 10. Coba Anda jelaskan metode penelitian yang Anda gunakan, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang Anda gunakan. Populasi yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan pengguna transportasi ojek online di Kota Pontianak pada bulan Desember hingga Januari 2023. Sampelnya, di mana jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pendapatan dari Haier 1995 yang menemukan bahwa ukuran sampel yang sesuai adalah antara 100 sampai 200. Juga dijelaskan bahwa ukuran sampel minimum adalah sebanyak 5 observasi untuk setiap estimate parameter. Dalam penelitian ini, pertanyaan dalam kuesioner penelitian sebanyak 40, sehingga jumlah sampel ada 5 kali jumlah pertanyaan atau sebanyak 5 kali 40 sama dengan 200. Pertanyaannya ke-11, berdasarkan judul di atas, ada berapa variabel yang Anda gunakan dalam penelitian Anda? Variabel saya gunakan dalam penelitian saya ada 2, ada variabel dependen yaitu variabel Y, yang kedua variabel independen yaitu variabel X, di mana variabel X ini terdiri lagi dari kualitas pelayanan yaitu X1, pengaruh harga yaitu X2. Pertanyaan bagian B. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di keempat video di atas. Di video yang pertama, topik yang dibahas itu metodologi penelitian. Di mana penjelasannya menjelaskan mengenai metode pengumpulan data. Pada bab 2 diajukan melakukan tinjauan pustaka. Ada yang ketiga, prinsip metode pencobaan. Yang ketiga, pengendalian lingkungan. Di video yang kedua itu topik yang dibahas itu variabel-variabel yang digunakan di manajemen sumber daya manusia. Menjelaskan variabel paling populer untuk MSDM adalah variabel motivasi dan kinerja. Dibagi lagi menjadi hubungan ketenagakerjaan, pengorganisasian, dinamika pekerjaan, orang dan pekerjaan.
Di video yang ketiga itu topik yang dibahas mengenai variabel-variabel penelitian, menjelaskan variabel-variabel yang populer digunakan dalam judul-judul penelitian manajemen pemasaran, terbagi dalam 6 fokus utama. Yang pertama itu ada produk, place, promosi, market strategi, people opinion. Di video yang keempat itu topik yang dibahas itu mengenai judul skripsi, dan yang beliau bahas di video yang keempat ini mengenai kumpulan contoh skripsi manajemen keuangan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan nama-nama pembicara dari keempat video di atas. Video yang pertama itu pembicaranya Profesor Dr. Insinyur Bambang Juanda MSI. Video yang kedua itu Timotius Duha SEMM. Video yang ketiga itu Timotius Duha SEMM juga. Dan video yang keempat itu pembicaranya semua ilmuwan muda. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara dari keempat video di atas. Pada video pertama itu dijelaskan mengenai contoh pengumpulan data sekunder, yaitu contohnya kantor pajak, mana saja yang wajib pajak yang membayar sesuai dengan pendapatan, mana saja wajib pajak yang membayar tidak sesuai dengan pendapatannya. Dalam menggunakan metode sekunder, kalau kita ingin mengetahui tingkat kebutuhan pajak, yang pertama itu pada bab 2 diajukan untuk melakukan tinjauan pustaka. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berdasarkan teori maupun dari penelitian terdahulu. Contoh faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajaknya, yang pertama penegakan hukum, yang kedua tingkat pendapatan, yang ketiga tingkat pendidikan. Jadi untuk mengumpul data sekunder, kita harus melakukan penelitian, kita harus menggali informasi dari kantor pajak dari data historis. Yang kedua ada 3 prinsip metode pencobaan. Yang pertama itu pengulangan, yang ketiga randomisasi, yang kedua itu randomisasi, yang ketiga itu pengendalian lingkungan. Untuk menunjukkan bahwa hasil pengumpulan data kita itu bukan hanya kebutuhan, apakah tiap ulangan ini akan menghasilkan respon yang relatif sama atau tidak. Yang kedua itu prinsip randomisasi, yaitu pengacakan ketika kita memilih faktor objek perilaku pencobaan untuk melakukan randomisasi, pengecekan subjek apa saja yang pendapatan rendah, sedang maupun pendapatan tinggi. Yang ketiga itu pengendalian lingkungan. Bagaimana kita mengendalikan lingkungan dan bagaimana kita mengendalikan faktor-faktor lain di luar 3 faktor tersebut. Ada yang pertama penegakan hukum, pendidikan, pendapatan wajib pajak tersebut. Video yang kedua itu menjelaskan mengenai variabel populer untuk MSDM adalah variabel motivasi dan kinerja. Variabel motivasi dan kinerja ini dibagi lagi ke dalam beberapa area penelitian. Yang pertama itu hubungan ketenagakerjaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga dinamika pekerjaan, yang keempat orang dan pekerjaan. Area yang pertama hubungan ketenagakerjaan yang sering digunakan itu ada dibagi lagi menjadi 13. Yang pertama aktualisasi diri, gaji, yang kedua gaji atau upah, ketiga insentif, yang keempat keseimbangan keluarga dan pekerjaan, kelima kompetensi, yang keenam latar belakang pendidikan, yang ketujuh penelitian, 8 pendidikan dan penelitian, 9 pengalaman kerja, 10 pengembangan karir, 11 profesionalisme, 12 promosi jabatan, 13 tingkat pendidikan. Area penelitian yang kedua, keorganisasian variabel yang dapat digunakan. Yang pertama ada budaya organisasi, yang kedua efektivitas organisasi, yang ketiga gaya kepemimpinan, yang keempat jenis pekerjaan,
Yang kelima pemimpin, yang keenam kinerja, yang ketujuh pendelegasian tugas, yang ke-8 pendidikan dan penelitian, 9 penempatan kerja, 10 pengawasan, 11 produktivitas kerja, yang ke-12 prosedur kerja. Area yang ketiga itu ada dinamika pekerja. Dinamika pekerja terbagi di yang pertama beban kerja, yang kedua budaya kerja, yang ketiga disiplin, yang keempat kebosanan kerja, yang kelima motivasi, yang keenam mutasi pekerjaan, 7 rekrut kerja, yang ke-8 stres kerja. Area yang keempat yaitu ada orang dan pekerjaan. Terdiri dari efikasi diri, harga diri, kepuasan kerja, kinerja, komitmen organisasi, kualitas kerja, loyalitas, prestasi kerja, dan semangat kerja. Video yang ketiga itu menjelaskan mengenai yang pertama produk, yang kedua prints, yang ketiga pledge, yang keempat promotion, yang kelima marketing strategi, yang keempat people opinion. Pada produk sesi pertama itu, yang pertama ada quality level, warranties, branding and brand image, brand utility, brand quality, packing dashing effectiveness. Sesi yang kedua itu product usefulness, product innovation product durability, product accessories, product aesthetic. Sesi yang ketiga itu diferensiasi produk, kategori produk, segmentasi produk. Untuk bagian print yang sesi pertama itu ada print level, discount level, discount frequentness, cashback, allowance, policy prints. Sesi yang kedua selling prints, print scamming, print extension, print policy, referensi print customer, free gift, production cost, print differentiation. Sesi yang ketiga print lining, print bundle, print printing, single zona pricing. Plate yang sesi pertama exposure, intermediary, store channels, store name, store atmosphere, in-store layout, shop dressing. Yang kedua store condition, store policy, store strategi, layout testing, store interwoven, shop level, shop placement. Promotion yang sesi pertama yaitu promotion blend, sell people, sell person, advertising, sell promotion, publicity, transportation, promotion cost, service quality. Promotion yang sesi kedua after sale service, pick up service, asuransi, sell promotion goal, promotion ekstensi, marketing intermedia. Market strategi sesi pertama, segmentation, targeting, positioning, all and competition, joint features, user penetrasi pasar. Yang keempat ini mengenai judul skripsi jurusan manajemen keuangan. Dimana di sini jurusan manajemen keuangan itu mempelajari bagaimana untuk merencanakan, mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan perusahaan dengan baik dan menganalisis aspek keuangan dengan monitor dan kinerja perusahaan, bisnis, lembaga perbankan atau organisasi lainnya. Di sini beliau memberikan rekomendasi mengenai judul skripsi manajemen keuangan. Yang keempat itu manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton keempat video di atas. Manfaat yang saya dapatkan dari menonton keempat video tersebut, saya mengetahui variabel-variabel
yang tepat untuk digunakan dalam penelitian dan memahami dalam menggunakan metode sekunder pada bab 2, serta memahami mengenai variabel-variabel apa saja yang dapat digunakan dalam penelitian MSDM. Mengetahui area-area yang pas digunakan dalam penelitian. Dan pada video yang ketiga, saya memahami nama-nama variabel dalam skripsi pemasaran. Manfaat dari video yang keempat yaitu cara membuat judul yang benar dalam manajemen keuangan. Karena di situ diberikan contoh kumpulan judul skripsi. Pertanyaan bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah metode penelitian bisnis. Tugas-tugas yang telah saya buat, yang pertama itu membuat video record bab 1, yang kedua membuat video record bab 3, yang ketiga membuat video record bab 4, yang keempat itu membuat video record bab 5, dan membuat video record menjelaskan faktor psikologis dalam penelitian, dan yang keenam itu membuat tugas skripsi metode penelitian bisnis.